beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat bertemu, belajar, meningkatkan iman dan takwa kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tauhid, lenyap dan tenggelamnya dalam tauhid. Bersalam kita tidak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah grup surau 4 bergabung jamaah grup surau 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita pelajari dan dalam kita belajar terhadap sesuatu yang telah lenyap di dalam tauhid adalah aku. Kalau kita berbicara tentang aku, maka tidak luput kita berbicara tentang jiwa. Jiwa dan aku adalah sesuatu yang diantarai oleh sebuah batin abadi disebut dengan nafas. Batin abadi bekerja sebagai wujud Tuhan. Makna dari wujud Tuhan adalah memberi dan menerima, menyampaikan dan mendirikan sesuai dengan apa yang dikalamkan oleh aku. Berbicara kita kembali terhadap sesuatu yang dimakomkan dalam kajian malam ini, yaitu menyerahkan jiwa, menerima jiwa. Inilah yang harus kita pahami. Menerima dan menyerahkan ini adalah pekerjaan Tuhan dari jiwa kepada aku, yang mana terjadinya sesuatu perbuatan dari jiwa mendirikan sesuatu yang dijadikan Tuhan baginya adalah batin abadi disebut nafas. Sebelum nafas ini menjadi sesuatu yang menjadi junjungan bagi sebuah jiwa, maka belumlah ada sedikit pun prasangka yang diterima oleh aku yang ada di dalam nafas. Batin nafas adalah yang dibangkitkan dan didirikan oleh jiwa untuk bisa meliputi dan merasuk ke dalam jiwa, sehingga batin nafas ini merasuk ke seluruh jiwa dan seluruh rongga-rongga jiwa yang ada pada jiwa tersebut. Dengan mendirikan, dengan tarikan nafas untuk bisa kita mendapatkan
sebuah wujud Tuhan di dalam pergerakan untuk menjembatani jiwa dengan aku. Sebelumnya memang batin abadilah yang menjadi penentu sebagai wasilah bagi jiwa terhadap aku. Wasilah inilah yang wajib digunakan oleh aku dan jiwaku sendiri. Wasilah ini tidak hanya bisa diakui atau dipuja dan dipuji, melainkan diarahkan kepada jiwa. Dengan mengalirnya batin tersebut merasuki jiwa dan mengisi rongga-rongga jiwa. Kalau kita berbicara menerima dan memberi, inilah yang akan menjadi ibadah yang kekal bagi sebuah wujud, ibadah yang kekal bagi sebuah diri, atau dikatakan sebuah jiwa dan sesuatu yang mendirikan jiwa. Hubungan kekal ini adalah hubungan yang mana dalam keseharian adalah menyerahkan dan menerima. Apa yang dikatakan menerima? Sebuah jiwa dalam menentukan sebuah perbuatan, menyerahkan jiwanya kepada yang di dalam napas, dan napas memberikan suatu kemampuan sebuah batin abadi kepada jiwa untuk mendapatkan tujuan wujud yang dituju, yaitu aku yang ada di dalam napas. Pertemuan ini ditujukan adalah dari jiwa terhadap aku sehingga menjadi jiwaku. Mendapatkan suatu perjalanan ini adalah memahami adalah sebuah titik yang ada di antara aku dan jiwaku. Titik yang disebut adalah sebuah titik kosong, di mana titik kosong adalah peraduan aku dengan jiwaku. Dengan adanya jiwa mendatangi aku dan aku mendatangi jiwaku dalam perjalanan Tuhan, menerima dan memberi bersatu di dalam sebuah tempat dikatakan dengan titik fana. Titik fana adalah titik tidak adanya sesuatu yang akan terucap lagi. Layaknya seseorang itu bertemu dengan seseorang yang dia rindukan dalam suatu pelukan yang mana tidak mungkin saling melepaskan lagi. Tidak ada lagi kata engkau siapa dan aku siapa, tetapi adalah aku semata. Persatuan dan kesatuan yang terjadi dalam pertemuan aku di dalam jiwaku sendiri dengan jiwaku adalah sesuatu pertemuan kekuatan sebuah aku. Kekosongan yang dimaksud oleh titik tersebut adalah bukan sesuatu yang tiada, tapi tiada lagi yang akan dikatakan dan tiada lagi yang akan dialami, melainkan rasa yang tak pernah putus dan yang tidak akan terpisahkan lagi. Dengan demikian barulah nanti pasangan daripada jiwa dan aku yang di dalam napas dengan kekuatan Tuhan yang diamalkan oleh jiwa tadi, dengan kemampuan batin abadi yang mempertemukan ini, membuat sesuatu, memberikan suatu kekuatan. Kekuatan ini adalah suatu zahir bagi sebuah mahabbah yang dikatakan sesuatu yang zahir. Mahabbah dalam wujud iman disebut Rahmanir Rahim, yaitu kasih dan sayang telah berwujud dan zahir. Selalu dalam ingatan kepadaku, zahir adalah zikir bagiku yang berzikir kepada aku. Kenapa aku zikirkan, aku zahirkan daripada wujud mahabbahku? Karena aku tidak mau kehilangan dari wujud tersebut. Dengan demikian menyatulah nanti yang mana jiwaku ada di dalam ragaku sendiri yang akan menjadi raga bagiku. Pertemuan inilah yang akan diberikan menyerah dan menerima. Dalam perbuatan penyerahan dan menerima adalah faktor kedua setelah batin abadi mengalir ke dalam jiwa. Dengan adanya tarikan napas yang dilakukan oleh sebuah jiwa, dia telah menarik batin abadi itu untuk masuk ke dalam jiwa dan mengalir ke seluruh rongga jiwa. Yang kedua barulah terjadi yang mana jiwa melakukan tarikan napas dengan menarik dan menghadirkan aku yang di dalam napas. Maka aku meminta kepada jiwa untuk menjalankan sesuatu perintahku, yaitu memberikan jiwa kepadaku. Melepaskan tarikan napas berarti memberikan jiwa, menarik napas mendatangkan aku, bertemulah dalam kekosongan.
disitulah tiada lagi prasangka melainkan kenyataan mahabbah yang berwujud zahir. Baik, kita coba muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan duduk tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kami aturkan kepada guru mursyid kita yang sangat luar biasa, yang telah memberikan kajian ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Pokok-pokok yang disampaikan oleh Buya dalam penyampaian adalah menyerahkan jiwa, menerima jiwa, merupakan pekerjaan Tuhan dari jiwa kepada aku. Sebelum napas menjadi sesuatu yang menjadi junjungan bagi sesuatu jiwa, maka belum sedikit pun prasangka yang diterima dalam napas. Batin napas didirikan oleh jiwa untuk bisa merasuki ke dalam jiwa dan seluruh rongga jiwa yang ada di dalam jiwa. Nah, pokok-pokok pikiran seperti ini yang Buya sampaikan, dan untuk lebih mempertajam diskusi atau mujakarah pada kesempatan malam hari ini, kami beri kesempatan kepada Imam Khatib untuk menyampaikan beberapa hal pokok-pokok penting yang berkaitan dengan kajian yang Buya sampaikan pada malam ini. Kepada Imam Khatib kami beri kesempatan. Insyaallah. Terima kasih banyak jurut publik Imam Jainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Mas kalian insyaallah. Mursyid kita senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, agar kita semua ini senantiasa bisa. Amin. Audio yang lain ditolong Imam. Terima kasih juru tablik yang telah memberikan kesempatan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua apa yang menjadi kajian kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh guru mursyid kita, yakni terkait dengan serah terima jiwa. Tentu sebelum memasuki tausiah ini, paling tidak kita harus memahami yang pertama adalah seperti apa caranya mengalami hal tersebut. Yang kedua, yang akan berproses apa saja. Nah, ini yang penting kita cermati. Pada saat mengalami di sini bisa dialami melalui tarikan napas, bahwa ketika menarik napas yang mendatangkan batin abadi ke dalam rongga-rongga jiwa sampai menyelimuti seluruh jiwa, maka ini dikatakan sebagai menerima sebuah keberadaan ketuhanannya, di mana di dalamnya adalah aku. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, pada saat melepas napas, bahwa di sini ada penyerahan jiwa kepadaku, maka di sini boleh dikatakan jiwa bertuhan, di mana wujud dari ini adalah wujud mahabbah setelah penyatuannya tersebut,
ini mungkin fokus kita pada malam hari ini yang akan menjadi kajian kepada guru mursyid kita supaya bisa lebih dipahami, lebih mendalam agar betul-betul kita bisa mengalaminya dengan sempurna mungkin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sebelum kita mulai musyawarah. Sebelumnya kami kembalikan kepada juru tablik dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Imam Suari, Khatib Suari yang telah menyampaikan beberapa hal penting kaitan dengan kajian yang disampaikan oleh Buya. Penekanannya itu ada pada menerima dan memberi merupakan ibadah kekal bagi sebuah diri. Hubungan kekal adalah hubungan yang dalam keseharian adalah menyerahkan dan menerima. Jadi penekanan tadi disampaikan Imam Khatib, dan mudah-mudahan ini menjadi materi awal buat kita semuanya, para imam, para ustazah, para khatib, untuk bisa bermujakarah dengan Buya, guru kita yang mulia ini. Mudah-mudahan dari mujakarah kita pada malam ini akan mendapatkan ilmu yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada yang terhormat bagi seluruh imam, seluruh khatib, ustazah, grup surah 4 dan 5, kami beri kesempatan untuk bermuzakarah dengan guru kita. Itu ada Imam Endai itu sudah bertanya. Ya, sudah. Ya, kami beri persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Juru Tablik Pak Haji Jainuddin Adam yang telah memberikan waktunya untuk mursyid terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Buya tentang serah terima jiwa. Di sini tentunya ada yang menerima dan yang menyerahkan. Mohon izin bertanya Buya, ini apakah yang dimaksud dengan serah terima jiwa atau yang terima? Ya, di sini ada yang terima dan menyerahkan, itu kalau kriterianya itu satu sudah lebur dalam tauhid, kedua sudah hilangnya jiwa mendapatkan kekayaan, dan yang ketiga jiwa yang diruntuhkan on kasih. Baik, serah terima jiwa itu bukan ada yang menyerahkan, bukan ada yang menerima, tetapi kodrat daripada batin abadi itu adalah bertugas menyerahkan dan menerima. Menerima adalah sesuatu yang menghendaki, menyerahkan adalah sesuatu yang menghendaki. Jadi ini adalah permintaan. Kalau berdasarkan kecintaan dan ketulusan hati sebuah jiwa menyerahkan dirinya kepada aku, maka tentunya dengan jiwa yang mendatangkan aku. Begitu juga dengan aku, dengan kecintaanku kepada jiwaku, maka aku menerima jiwaku menjadi jiwa yang seutuhnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, menerima dan memberi adalah suatu ibadah kekal yang mana adalah berkodrat ketuhanan. Jiwa yang telah mempertuhan kepada batin abadi tersebut, dalam keseharian, dalam dia menarik napas kepada jiwanya, maka dia telah menghadirkan aku dengan kekuatan cintanya.
Dan apabila dia melepaskan napasnya, maka dia memberikan jiwanya dengan tulus kepadaku. Maka aku bertemu dalam jiwaku dalam kekosongan. Ini yang dikatakan selalu dalam menyerahkan diri dan menerima. Ini yang dikatakan hu. Inilah pekerjaan suatu kodrat, yang mana aku menyerahkan jiwaku kepada kodratku aku, dan mana aku menerima jiwaku yang berkodrat aku. Dalam inilah yang harus diberikan yang dinamakan berkekal-kekalan. Berkekalan adalah menyerahkan dan menerima di dalam 24 jam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Dan itulah tugas daripada kita sebagai jiwa yang selalu tidak akan pernah jauh dari yang menjadikan kita. Begitu juga aku yang memiliki jiwa tidak pernah jauh dari apa yang dia punya sebagai jiwanya sendiri. Paham? Alhamdulillah, insya Allah Buya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan pada imam yang lain untuk bisa bermuzakarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Ayanda dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Amin. Insyaallah. Terima kasih kepada Juru Tabligh Imam Zainuddin. Aku adalah aku. Yang bisa menerima aku atau yang bisa menemui aku adalah jiwaku sendiri. Dalam menemui aku, jiwa harus melewati benteng, yakni nafas. Nafas adalah Tuhan, karena di dalamnya atau luput di dalamnya ada aku. Naik turun bukanlah naik turun, tetapi memberi dan menerima. Dari kalimat tadi, Buya, sepertinya, mohon dijelaskan nanti, sepertinya yang mencari itu adalah jiwa, sementara aku adalah menunggu jiwa. Atau dua-duanya mencari atau bagaimana, Buya? Mohon dijelaskan. Baik. Aku bukan sesuatu yang dicari dan yang mencari. Begitu juga terhadap sebuah jiwa. Tetapi Tuhan batin abadi telah mendapatkan suatu tugas, yaitu menerima dan memberi. Sehingga aku dan jiwaku adalah satu kesatuan yang mana harus menjadi pertemuan di dalam wasilah ketuhanan. Di dalam dikatakan itu bernapas, tidak ada yang bernapas dan tidak ada juga yang berkodrat seperti itu, tetapi semuanya itu dinapasi. Siapa yang menapasi, semua itu adalah dinapasi. Baik aku, baik pun jiwa itu dinapasi. Dinapasi untuk apa? Untuk menjadikan sesuatu wujud, dikatakan ada aku dengan jiwaku sendiri. Ini yang dikatakan pertemuan dalam kosong. Kosong itu bukan arti tidak ada, tetapi tidak mungkin terungkap lagi bagaimana rasanya tercapainya sesuatu keinginan itu di dalam kekosongan tadi. Sehingga kosong itu tidak ada lagi penamaan dan tidak ada lagi siapa engkau dan siapa aku. Di situ adalah kosong dalam arti ada tetapi tidak melahirkan sebuah makna. Dengan adanya terjadinya pencari atau perjalanan, aku sebuah perjalanan. Nah, perjalanan inilah antara aku dengan jiwaku. Bagaimana kita mengatakan aku butuh jiwa, jiwa butuh aku? Tidak mungkin ada aku tanpa jiwa, tidak mungkin ada jiwa tanpa aku. Begitu. Baik,
berarti itulah akhirnya menjadi jiwa raga ya Bu ya. Nah, nanti kalau sudah dibawa kepada sifat ketiga, yaitu penzohiran, barulah bertemunya sebuah raga. Raga itu yang dinamakan aku, karena itu adalah sifat dari aku sendiri. Gitu, insyaallah. Baik, terima kasih Bu ya atas penjabarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audionya. Ya, silakan jamaah imam yang lain untuk memberikan pertanyaan. Dari penjelasan Buya tadi itu mengarah pada kalau napas itu sudah menjadi jalan titian yang sangat dimuliakan, maka sesungguhnya dia telah memuliakan aku. Dan aku, napas itu adalah aku yang menggerakkan. Aku tidak menjadikan suatu batin abadi ini bergerak, tetapi aku yang menggerakkan. Berarti kita ini hanya dinapasi, bukan bernapas. Tadi mungkin ini yang disampaikan kesimpulan tadi. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada imam yang untuk bisa berdaya. Iya, dipersilakan. Bismillah. Baik, Ya, Imam terima kasih Juru Tablik untuk memberikan waktu untuk mendaftar kepada guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga. Amin, insyaallah. Mohon pencerahannya sedikit Buya mengenai titik fana ini, untuk mendapatkan titik kosong setelah mencapai titik fana, tidak ada lagi kata melainkan hanya wujudnya semata, apa begitu ya? Yang dikatakan titik fana atau titik kosong dalam menerima dan memberi, pertemuan yang begitu dahsyat, yang mana aku merasa memeluknya dan jiwa merasa memeluk aku. Ini tidak akan terungkap. Tidak akan terungkap lagi selain dari kata untuk bisa mendapatkan raganya, yaitu diri zahir mahabbah. Wujud zahir mahabbah inilah yang akan menjadi sebuah kodrat daripada jiwa. Maka dikatakan jiwa dan raga. Raga itu adalah suatu kodrat jiwa yang terlihat, bukan raga berbeda dengan jiwa. Ini yang dikatakan tidak bisa kita membedakan kasih dengan sayang. Mana yang kasih, mana yang sayang. Hanya aku dan dia yang tahu. Begitu. Paham? Alhamdulillah Buya, insyaallah. Terima kasih atas pencerahannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Ustaz Nurbaya itu. Ya, dipersilakan. Terima kasih banyak untuk Juru Tablik. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun ayah, mohon maaf jika kalam Ananda ini kurang tepat. Mohon izin bertanya ayah, jika dalam menarik nafas dengan kodrat mahabbah dan menghembuskan nafas dirasakan kehadiran dia. Subhanallah, apa makna dari semua itu ayah? Mohon penjelasannya. Menarik napas dalam hukum sifat batin kekal atau disebut dengan napas
adalah menghadirkan jiwa yang menghadirkan aku di dalam tarikan, dan dalam kita melepaskan tarikan napas itu dengan menghembuskan, berarti aku menerima jiwa atau memberikan jiwa. Jadi menerima, menghadirkan aku dan memberikan jiwa, itu yang dikatakan perjalanan wasilah daripada napas. Dan itu adalah janjian daripada Tuhan yang bertugas untuk mempertemukan aku dengan jiwa. Bukan nantinya jiwa itu dia tidak berkehendak. Semua itu dalam kehendakku, yaitu yang dijalankan oleh Tuhan. Apapun pekerjaan Tuhan tidak lain tidak bukan hanya mempertemukan aku dengan aku, yaitu jiwaku sendiri. Dan bagaimana dia menjadi jiwa seutuhnya setelah nanti aku dan jiwaku hadir di dalam zahirku. Dan apabila aku sudah bertemu dengan zahirku, maka dikatakanlah kenyataan yang abadi, yaitu dengan adanya kodrat mahabbah yang disebut dengan mutlak. Mutlak itu adalah jiwa yang sepenuhnya. Jiwa yang sepenuhnya itu artinya dari zahir itu sampai yang tidak terlihat adalah jiwa. Ini yang dikatakan seutuhnya. Dan setelah adanya aku bertemu dengan zahirku. Paham? Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terima kasih banyak Ayah untuk semua tuntunannya. Terima kasih. Semoga Ayah senantiasa sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ustazah Nurbaya yang telah bermuzakarah dengan Buya. Selanjutnya Imam Badrun mau bertanya lagi. Dipersilakan. Sudah Pak Imam. Baik jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.